Katanya ada selebgram Batam yang ditangkap kena promosikan judi online. Selebgram ini menerima DM dari pengelola judi online Iya. dan kemudian ditawarkan untuk mempromosikan di web mereka, di Instagram mereka, di medsos mereka, tata cara berjudi dan masuk ke website judi online. Online itu. Dan mereka ada kontrak totalnya sekitar 20-an juta ya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya Juanda dan rekan saya Muhammad Nur dalam Hot News 16 Juli 2024. Ya. Nah, ini tadi saya ngubek-ngubek nih, email redaksi Bang. Ya. Ada satu berita menarik ini Bang. Ya. Soal selebgram Batam. Iya. Siapa dia itu? Katanya ada selebgram Batam yang ditangkap kena promosikan judi online. Iya, benar. Bagaimana ceritanya Bang? Boleh jelasin Bang? Ya, jadi selebgram ini menerima DM dari pengelola judi online dan kemudian ditawarkan untuk mempromosikan di web mereka, di Instagram mereka, di medsos mereka, tata cara berjudi dan masuk ke website judi online itu. Dan mereka ada kontrak totalnya sekitar 20-an juta ya. Wow. untuk beberapa episode. Nilainya luar biasa ya Bang? Ya, lumayan. 20 juta. 20 juta cukup untuk ya mau mudik, mau jalan-jalan juga lumayan. Ya 4 kali lebih MOMK Batam lah itu. Tapi itu ya karena ini bertentangan dengan ketentuan hukum kita, maka tim dari teman-teman dari Polda Kepri, Krimsus ya, bergerak menangkap si selebgram ini. Nah, tadi saya sempat baca juga itu Bang berita itu. Ya. Mungkin bagi para selebgram Batam untuk ya tidak mengendorse yang namanya hal-hal yang bertentangan dengan aturan atau undang-undang kita ya Bang. Salah satunya judi online ini. Betul. Nah, ini berdasarkan karena pengungkapan ini berdasarkan patroli dari polisi cyber. Ya, jadi betul. Kalau saya pernah lihat tempat tim cyber itu Bang, itu banyak layar, banyak layar dan itu ngeceknya dari sana. Mungkin patrolinya melalui sana Bang, liatin akun, pergerakan akun atau bagaimana. Mungkin ada alat yang digunakan, kita nggak tahu. Tapi kalau ngelihatnya alatnya canggih banget itu. Tempatnya canggih banget. Mudah sekali ya mendeteksi aja ya untuk siapa saja yang berafiliasi dengan akun-akun judi online atau yang mempromosikan judi online. Itu sangat mudah sekali dan ternyata ancamannya cukup serius ya Ju ya, dengan nilai kontrak cuma 20 juta, hukumannya bisa sampai 10 tahun penjara ya. Dan ada juga ini ya Bang, dendanya Bang sampai 10 miliar. Ya. 10 miliar. Enggak seimbang dengan Bang ya, dengan yang didapat Bang. Iya, betul. Jadi mending mempromosikan atau mengendorse produk-produk yang memiliki manfaat ya dengan masyarakat gitu ya. Gak apa-apa kecil tapi yang penting tidak masuk penjara dan denda 10 miliar. Betul. Hilang nama baik sebagai selebgram. Benar. Tadi ada yang di Instagramnya Batam Post ada yang nanya, siapa Bang, siapa inisialnya? Maaf, kita untuk melindungi pelaku kita tidak bisa menyebutkan, dan dari kepolisian pun juga tidak ingin melindungi juga pelakunya, jadi tidak disebutkan siapa namanya, akunnya apa. Iya, karena juga masih dilakukan pengembangan ya, karena kemungkinan ada pihak-pihak lain juga yang terlibat di promo judi online ini, dan mungkin juga dalam rangka mengejar ya pelaku-pelaku penyedia jasa judi online ini juga gitu ya. Ya, ini mungkin pelajaran bagi kita semua Bang, untuk tidak mempromosikan judi online atau hal-hal yang bertentangan dengan aturan. Iya, betul. Nah Bang, tadi saya dengar selain judi online, katanya yang kemarin yang di Jembatan 5 itu ditemukan juga ya Bang? Ya, tadi sekitar subuh ya. Jadi sebenarnya jarak penemuannya dari Jembatan 5 itu tidak terlalu jauh, hanya sekitar 200 sampai 250 meter. Karena di situ kan ada kelong warga ya. Jadi jenazahnya tersangkut di kelong itu Jo. Dan ternyata setelah ditelusuri benar jenazah itu adalah warga yang lompat di Jembatan 4 Sabtu lalu ya. Jembatan 5 Bang? Jembatan 5 Sabtu. Galang ya. Galang ya. Dan ini kasus kelima ya Jo dalam sepanjang 2024 atau selama 6 bulan ini. Dan dari 5 kasus ini 4 meninggal dunia, 1 selamat ya.
Dan rata-rata masih usia muda, 23 tahun yang Usia produktif semua ya iya, Bang. usia produktif dan bisa dikatakan secara ekonomi sukses ya karena saat pelaku sebelum loncat itu dia menggunakan mobil yang cukup ya Bagus. untuk usia 23 tahun memiliki mobil sendiri terbilang oke lah. Ya, tapi kan kemarin sempat kita wawancara dengan psikolog dari ini Bang Walbros Ya, bahwa Bros ya. eh, apa namanya, uang yang banyak juga tidak menjamin dengan mental yang sehat itu. Betul. Karena betul. ada hal-hal yang mempengaruhi orang-orang melakukan itu. Nah, kita harapkan mungkin tidak ada lagi, sangat-sangat berharap tidak ada lagi orang yang mengambil keputusan yang untuk melompat atau melakukan hal-hal yang mengakhiri hidup sendiri. Jika misalnya ada yang ingin misalnya punya keinginan seperti itu, segeralah datang ke psikolog atau bisa segeralah datang ke mungkin puskesmas ya yang menyediakan layanan-layanan atau bisa ke pemuka-pemuka agama yang bisa pendekatan secara agama, mungkin bisa menyembuhkan hal-hal yang seperti itu dalam diri sendiri. Betul. Karena bunuh diri itu bukan solusi ya. Solusi mungkin berakhir persoalannya di dunia, tapi ya akan menimbulkan luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan gitu ya. Semoga ini kasus terakhir dan mudah-mudahan kita tahu bahwa jembatan itu dibuat bukan untuk tempat bunuh diri, tapi itu adalah untuk menghubungkan pulau-pulau untuk memajukan pembangunan ke depan, bukan untuk tempat bunuh diri gitu ya. Oke. Ya Jo. Nah, nih Bang. Ini ada yang menarik nih Jo, yang dari kasus masih kasus pembunuhan Wina ya. Wina Batam ya, bukan Wina ini ya. Wina. Iya. Jadi ternyata ada cerita menarik nih ketika teman-teman dari tim gabungan dari Buser yang mengejar pelaku ini sampai ke kampung halamannya. Jadi ketika digerebek di rumahnya, pihak keluarga maupun istrinya mengatakan oh tidak ada di rumah. Ternyata dia sembunyi di kolong sofa. Berharap polisi bisa dikelabui, ternyata teman-teman kepolisian juga cerdik ya. Seperti dia mungkin bisa melihat dengan jeli sehingga ketika dibalikkan sofa itu ternyata ada di balik sofa itu. Pikirannya pun juga waktu saat menyembunyikan jenazahnya Nelwina juga pelaku juga menyembunyikan di dalam kasurnya Bang. Di balik kasurnya, jadi dibungkus kasur itu sehingga seolah-olah tidak ada orang, tapi begitu kasurnya dibukakan ada jenazah itu. Ya, ini terbilang sadis ya setelah kasus yang RSUD ya. Karena pelaku juga masih keluarga korban ya, dan ya masih terbilang paman kerabat katanya, ada hubungan kerabat. Iya. Nah Bang, mungkin dari pembunuhan kita ke air ya nih Bang. Ada apa dengan air? Sepertinya Batam ini tidak pernah surut terkait masalah air ini. Ini kan kita sempat bahas beberapa waktu lalu dengan Kak Cahaya. Iya, betul. Kalau airnya melimpah, Batam banjir, airnya surut, Batam kekurangan air. Nah kali ini airnya kurang Bang untuk perumahan Happy Garden dan sekitarnya, Nagoya dan sekitarnya. Nah katanya dijanjikan 14 Juli. 14 Juli katanya rampung. Kemarin harusnya rampung. Iya harusnya rampung hari Minggu kemarin. Ternyata sampai hari ini. Kalau dari reporter teman kita Arjuna wawancara Humas ABH tidak memberikan waktu yang pasti kapan air ini selesai. Cuman ada kata begini, disegerakan. Segerakan. Sampai berapa hari lagi ya? Gak tahu sih Bang. Sampai berapa hari? Jadi warga Happy Garden dan sekitarnya mungkin masih harus bersabar. Lebih lama lagi bersabar dan seperti kata ABH kemarin, sabar. Lama-lama nggak sabar juga kan kadang-kadang kita. Ya karena kan ini selain mengganggu bisnis juga menambah pengeluaran warga ya, karena untuk membeli air bersih mereka harus mengeluarkan budget yang lebih besar lagi. Karena gitu ya. Warga itu harus beli tangki, beli galon. Iya. Sabar. Ya sabar. Apalagi nih Bang berita kita Bang? Iya Jo, jadi kita mungkin dari luar dulu ya Jo ya. Dari luar Batam kita ke Karimun deh. Karimun sekarang ada penurunan harga gas melon ya dari 25.000 menjadi 21.000. Karena stasiun pengisian bahan bakar gasnya di sana ya sudah efektif dan sudah maksimal difungsikan Jo. Jadi ada pemotongan biaya transportasi yang sebelumnya mungkin diangkut dari Tanjung Uban, itu memakan biaya yang cukup besar untuk biaya transportasi, kini bisa diatasi dengan beroperasinya SPBE di sana ya. Oke.
Nah 21.000 lumayan, berkurang sekitar 4.000 ya. Benar-benar. Ya. Kemudian dari Batam juga masih ada juga informasi terbaru. Kita tahu bahwa industri kapal di Batam itu sekarang sedang sedang bagus-bagusnya. Nah, tapi ada ancaman serius nih karena ada PPh 22 impor yang bisa mengancam daya saing produksi kapal di Batam. Sebab kalau ini tidak diturunkan, ini bisa membahayakan industri kapal di Batam. Karena bahan baku dikenakan pajak sekitar 2,5%. Nah ini sementara kalau di total nanti efeknya harga kapal impor itu jauh lebih murah ketimbang diproduksi di Batam. Nah ini juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah juga untuk bisa mengkomunikasikan ke pemerintah pusat bahwa ini persoalan serius di saat industri galangan kapal bangkit. Ada satu persoalan yang bisa menghambat lagi gitu loh. Ya juga. Nah Bang, kita dari sana. Ini warga Batam mungkin tidak perlu takut ya Bang. Ya. Tidak perlu juga kalau misalnya surat-suratnya lengkap, dokumen lengkap, aturannya sesuai aturannya. Ini mau operasi seligi lagi nih Bang. Oh iya. Apa targetnya? Ada 7 target nih Bang. Oke. Tapi nggak mungkin saya sebutin semuanya kan. Nanti bisa baca di Koran Batam Pos. Tapi saya akan sebutin 1 atau 2 di antara targetnya. Pertama itu adalah pengendara yang tidak menggunakan helm. Ya. Baik tidak menggunakan helm maupun memakai helm yang tidak SNI. Wah. Ini kalau misalnya helmnya cuma helm kayak helm apa ya? Helm untuk gaya-gaya. Gaya-gaya itu kan nggak SNI. Karena SNI-nya itu. Betul. Nah bagi pengendara mobil nih Bang, sering nih tidak Safety belt. mengenai safety belt. Safety Nah ini menjadi sasaran di operasi seligi tahun 2024 ini ya Bang. Ya. Nah bagi masyarakat atau warga Batam atau warga Kepri juga mungkin bisa pakai safety belt, pakai helm, menyiapkan dokumen-dokumen seperti SIM, STNK dan lain-lainnya. Ya, itu betul. penting dan juga mungkin jangan platnya itu juga jangan plat yang plat yang Plat palsu ya gitu. aspal. Asli tapi palsu. Asli tapi palsu. Tapi nomornya betul tapi bukan plat keluaran dari Iya, Polri. keluaran dari Dibikin gaya-gaya gitu. Iya, betul. Itu banyak sekarang di jalan-jalan. Kemudian mungkin masuk nggak yang knalpot brong? Knalpot brong juga nggak masuk Bang, tapi yang masuk salah satunya itu juga melawan arah. Oh, melawan arah. Kita tahu mungkin di daerah Tiban bagi orang yang sering ke Tiban dari penurunan Kampung Tua itu, Kampung Tua Tiban menuju ke Tiban Center itu sering ada tuh. Ya melawan arus gitu. Melawan arus. Nah, ini berbahaya kadang-kadang nih. Nah, karena orang dari atas itu kecepatan tinggi tuh Bang. Cepat semua itu. Ya. Nah, kalau sempat terjadi yang hal inilah. Ini bahaya. Iya, saya kira memang penting ya menindak pengendara yang ugal-ugalan terutama juga. Ya kalau helm sih memang sebenarnya itu kebanyakan orang karena takut karena polisinya, padahal bahayanya ketika jatuh gitu loh. Karena melindungi loh Bang. Betul, kecuali memang merasa kepalanya sudah lebih keras daripada aspal. Saya rasa belum Bang. Kepala kita masih tetap lunak lah. Ya patuh berlalu lintas itu jauh lebih baik dan lebih aman gitu ya. Nah ini Bang, hari pertama ini Bang, MPLS. Orang tua rame-rame ini Bang. Masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Dampingi anak hari pertama sekolah. Nih, tadi sempat lihat juga hari MPLS di beberapa sekolah yang untuk SD Bang, ada yang nangis, minta ditemenin. Nah maklum lah ya, dari TK ke SD gitu. Nah dari SMP juga, kalau di SMP pasti nggak ada lagi lah, karena sudah dewasa semua. Banyak kan yang SD ya. Betul. Nah katanya ada kejadian yang agak cukup miris ya Bang di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang betul. Itu apa tuh Bang kejadiannya? Jadi sebelum apel pagi ya, ada satu siswa yang meninggal dunia ya. Itu siswanya SMA. Jadi tapi kalau menurut keterangan pihak sekolah bahwa itu terjadi sebelum apel. Sebelum apel artinya baru mau apel pagi dia jatuh pingsan dan meninggal dunia gitu. Mungkin ada riwayat ini ya, ada riwayat sakit mungkin sebelumnya. Nah, untuk bisa lengkapnya bisa dibaca besok di edisi cetak ya. Nah, ini Bang Pelabuhan Sagulung nih enggak. Waduh, ini ada di belakang kamera Ari sedang ngasih ketahuan 14 menit.
Oke Bang, kita selesaikan saja nih Bang. Iya. Ini satu berita Bang. Saya akan nyampaikan satu berita nih, Pelabuhan Sagulung. Iya. Jalan menuju Pelabuhan Sagulung ini sering dikomplain oleh masyarakat karena jalannya rusak Bang. Betul. Nah, dari berita teman kita Bang Eja, Iya. Bang Eusebius mengatakan bahwa kecelakaan pemotor di jalan itu sering terjadi, kerap Iya. terjadi. Karena jalannya rusak. Nah, kita berharap pemerintah kota atau pemerintah provinsi siapapun yang bertanggung jawab atas jalan itu bisa segera memperbaiki jalannya itu sehingga tidak ada lagi pengendara yang jatuh atau yang mengalami kecelakaan akibat jalannya rusak itu Bang. Iya. Nah, Minimal ditambal dulu ya Ju ya. ditambal dulu. Kalau memang belum ada anggaran untuk pelebaran ataupun perluasan, setidaknya yang berlubang ditambal dulu. Apalagi ini musim hujan akan banyak lubang-lubang baru gitu. Nggak kelihatan kadang-kadang nanti. Iya betul. Ada lagi Bang? Saya kira cukup dulu juga kalau kita spill semua besok apa yang mau dibaca gitu ya. Cukup kita mendengarkan podcast Hot Newsnya Batam Pos, orang sudah tahu apa berita esok hari. Iya betul. Nah, pembaca Batam Pos, itu bincang-bincang kami di Hot News sore ini. Nah, bagi pembaca Batam Pos, terima kasih banyak sudah berlangganan koran Batam Pos, yang sudah berlangganan, yang sudah membaca melalui batampos.co.id, juga sudah memfollow, men-share, men-like di media sosialnya Batam Pos. Apa aja media sosialnya Bang? Ya, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok, ada di X, dan ada juga di YouTube. Dan tweetnya Batam Pos. Iya, betul. Nah, baca Batam Pos, terima kasih banyak nih sudah mendengarkan Hot News Batam Pos kali ini. Selamat sore dan salam redaksi.